Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Marta Amalia dengan NIM 140 142 1460 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD. Nah, di sini saya akan membagikan ilmu mengenai bijak beretika menggunakan media sosial ala generasi milenial. Nah, apa sih media sosial itu? Nah, tentu kalian tidak asing bukan dengan yang namanya Instagram, YouTube, WhatsApp, Twitter, dan juga media sosial lainnya, ataupun kalian merupakan salah satu pengguna dari media sosial tersebut. Nah, lalu apa hubungannya antara media sosial dan juga etika? Tentu saja mereka saling berhubungan, di mana media sosial merupakan platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling bersosial, baik itu berkomunikasi ataupun membagikan konten berupa video, foto, maupun tulisan. Nah, segala konten yang dibagikan tersebut akan terlihat secara publik dan real time. Etika adalah aturan mengenai sikap, perilaku, tindakan untuk publik secara hidupan masyarakat yang dapat membedakan antara baik dan buruknya suatu tindakan tersebut. Nah, lalu mengapa harus ada etika dalam bermedia sosial? Guna adanya etika dalam memanfaatkan media sosial ialah gunanya untuk meminimalisir adanya dampak negatif dari penggunaan internet yang bebas. Penggunaan internet yang bebas dan luas akan menimbulkan banyak kesalahpahaman apabila tidak digunakan secara baik dan secara bijak, di mana kita menggunakan internet yang sebagian besar komunikasi yang kita lakukan dalam bentuk teks dan gambar ataupun video. Nah, hal ini itu sangat mudah untuk disebarkan dan juga diplagiasi atau digandakan secara ilegal. Lalu, apa saja etika dalam bermedia sosial? Yang pertama adalah etika dalam media sosial menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam beraktivitas di media sosial akan banyak menguntungkan bagi kita, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar akan meminimalisir dan tidak menimbulkan risiko kesalahpahaman yang tinggi terhadap frasa yang multitafsir atau kalimat yang kadang mirip-mirip tapi berbeda makna. Nah, alangkah baiknya dalam melakukan komunikasi menggunakan jejaring internet menggunakan bahasa yang sopan dan layak. Lalu, setiap orang memiliki preferensi bahasa yang berbeda. Nah, dikatakan tadi bahwa mungkin katanya sama tapi memiliki makna yang berbeda. Ini dapat dimaknai bahwa konten tersebut perlu kejelasan dan tidak ada menggunakan bahasa yang menimbulkan multitafsir, sehingga dapat menggunakan bahasa yang jelas, lugas. Nah, selanjutnya adalah menghindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Sebisa mungkin kita menggunakan media sosial, kita tidak boleh menyinggung perasaan orang lain ketika kita membuat konten atau apa hal yang akan diupload di media sosial yang akan dibagikan. Nah, apabila mengandung sara, suku, ras, dan agama itu sangat merugikan orang lain sehingga banyak yang merasa tersinggung. Hal ini sangat dihindari. Nah, selain itu, Anda membagikan aksi kekerasan. Membagikan aksi kekerasan berikut merupakan dari korban. Nah, sebaiknya kita tidak membagi atau menyebarluaskan tentang foto-foto korban, karena itu dapat membuat dari keluarga korban merasa sedih ataupun dari keluarga korban masuk dalam foto tersebut tapi tidak ada sumber yang jelas. Lalu selanjutnya adalah cross check kebenaran berita. Sebelum kita membagikan berita, lebih baik kita cross check atau kita cari sumber-sumber yang lebih banyak preferensinya, sehingga
kita dapat mempertimbangkan apakah berita yang kita terima benar atau tidaknya, karena dalam menangkap informasi tidak bisa dari satu sumber saja, karena kita bisa lihat dari sudut pandang yang lainnya. Lalu yang keempat ada menghargai hasil karya orang lain. Menghargai di sini adalah ketika kita menyebarkan informasi baik bentuk foto, tulisan maupun video yang tidak hak milik kita, maka biasakan untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk apresiasi atas hasil karya seseorang. Jangan membiasakan diri untuk serta-merta mengcopy paste dan tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut. Yang selanjutnya, yang nomor 5 adalah jangan terlalu menyebar informasi pribadi. Nah, informasi pribadi ini adalah hal yang paling krusial dan paling sering terjadi di masyarakat, karena kurang tahunya pengetahuan dari masyarakat bahwa menyebarluaskan informasi pribadi sangat-sangat mudah untuk pencurian data. Anda harus bersikap bijak dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan privasi Anda, sehingga dalam menggunakan sosial Anda tidak takut atau tidak akan terjadi tindak kejahatan seperti akun bodong, penggunaan akun yang tidak senonoh atau digunakan untuk pornografi, lalu ada penyebaran nomor telepon yang tidak jelas. Nah, alamat rumah dan nomor telepon itu juga merupakan hal yang sangat krusial, karena itu dapat menimbulkan banyak sekali masalah. Hal tersebut bisa membuat kontak lain dalam daftar Anda juga akan menjadi informasi mereka untuk melakukan tindak kejahatan kepada diri Anda. Nah, kita sebagai masyarakat umum harus pandai-pandai dan bijak, harus lebih sadar pula dengan aturan dalam menggunakan media sosial. Walaupun orang lain tidak mengetahui identitas asli kita, alangkah baiknya kita tetap menjaga sopan santun, tata krama, dan selama menjadi pengguna media sosial kita harus bijak dalam menggunakan media sosial, seperti kita bersosial dalam kehidupan biasa atau secara langsung. Nah, bijaklah menggunakan media sosial demi diri kita sendiri dan masyarakat yang menjadi lebih baik. Jadi, pergunakanlah media sosial sebaik-baiknya dan sebijak mungkin. Terlebih lagi dalam hal penyebaran informasi, biasakan untuk selalu berpikir terlebih dahulu sebelum Anda bertindak dan menyebarkan informasi yang menimbulkan banyak kesalahpahaman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.